Selamat sore anak-anak. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Kita mau duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita persiapkan hati kita berdoa bersama-sama. Tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena pada kesempatan hari ini kami dapat bersama-sama berdoa dan kami dapat bersama-sama merayakan acara perpisahan ini. Sekarang saatnya kami untuk mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan tolong kami agar kami dapat duduk dengan baik, mendengarkan cerita, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita sudah siap ya? Yuk, duduknya disiapkan, semuanya duduk yang manis. Oke, semuanya sudah kelihatan baik. Ada seorang ibu yang sedang sedih sekali hatinya. Dia kadang-kadang tidak mau makan, saking sedihnya. Kadang-kadang dia menangis. Kenapa ya ibu itu sedih? Ternyata ibu itu ingin sekali mempunyai seorang anak. Karena sudah lama dia menikah dan tidak mempunyai anak. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia tiada henti-hentinya berdoa kepada Tuhan dan meminta seorang anak. Dan ketika dia berdoa, dia sambil menangis, Tuhan, aku ingin mempunyai seorang anak. Tuhan, berikanlah aku seorang anak. Hingga pada suatu hari, dia pergi ke rumah Tuhan. Ketika di rumah Tuhan, dia datang, dia siap untuk memuji Tuhan, dan akhirnya dia berdoa. Dia berlutut dan dia berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dan dia tetap berdoa, dia ingin mempunyai seorang anak laki-laki. Dan dia berjanji, Tuhan, jika aku mempunyai seorang anak laki-laki, aku akan memberikannya kepada Tuhan. Dan dia akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan ketika Ibu Hana selesai berdoa, dia membuka matanya. Dan dia melihat di sampingnya ada Bapak Imam Eli. Lalu Bapak Imam Eli bertanya kepada Bu Hana, Bu Hana, mengapa kamu sedih? Apa yang terjadi? Pak Imam Eli, aku sedih karena aku sudah lama tidak mempunyai anak. Aku ingin sekali mempunyai anak. Dan aku berdoa kepada Tuhan, aku berjanji kepada Tuhan, jika aku mempunyai anak laki-laki, maka aku akan menyerahkannya kepada Tuhan. Biar dia melayani Tuhan. Aku akan bawa dia ke rumah Tuhan. Lalu Imam Eli berkata, Bu Hana, kamu tidak usah sedih lagi, karena Tuhan mendengar doamu. Pulanglah ke rumahmu dengan sukacita. Wah, Ibu Hana bagaimana perasaannya? Senang sekali. Lalu dia cepat-cepat pulang ke rumah, dan dia sangat bersukacita. Mukanya tidak sedih lagi, tapi dia selalu tersenyum dan memuji nama Tuhan. Dan dia tidak lupa juga untuk berdoa. Dan Tuhan ingat akan Ibu Hana. Lalu Ibu Hana mengandung setahun kemudian dan dia melahirkan seorang bayi laki-laki seperti yang dia doakan kepada Tuhan. Dia sangat bersukacita dan dia menamai bayi itu adalah Samuel. Wah, Ibu Hana senang sekali. Setiap hari dia memandikan bayi itu, dia merawat bayi Samuel, dia memberikan pakaian yang baik dan memberi makanan yang sehat. Ibu Hana sayang sekali kepada Samuel. Semakin hari, semakin lama, Samuel bertumbuh. Dari yang bayi kecil, makin lama bertumbuh menjadi anak kecil yang sangat baik. Ternyata Samuel adalah anak yang taat. Dia selalu menurut kata ibunya dan menurut kata bapaknya. Sehingga pada suatu hari, Ibu Hana teringat akan janjinya. Ketika Samuel besar, dia akan membawa Samuel ke rumah Tuhan. Dan dia akan menyerahkan Samuel kepada Tuhan agar Samuel dapat melayani Tuhan. Nah, akhirnya Ibu Hana bersiap-siap membawa Samuel untuk pergi ke rumah Tuhan. Dia berkata pada Samuel, Samuel, ayo siap-siap, kita mau pergi ke rumah Tuhan. Kita mau bersama-sama berbakti pada Tuhan. Ya ibu, aku akan siap-siap. Segera Samuel mandi, dia memakai baju pakaian yang bersih dan indah. Dia siap pergi ke rumah Tuhan. Akhirnya dia berangkat bersama bapaknya dan ibunya. Dan mereka sangat bersukacita. Dan Samuel taat untuk pergi dan berjalan yang sangat jauh.
Karena pada saat itu mereka tidak punya mobil, tidak ada kendaraan sama sekali. Mereka harus berjalan sangat jauh untuk pergi ke rumah Tuhan. Dan akhirnya Samuel pun berjalan dan berjalan. Walaupun dia capek, tapi dia taat. Dan dia gembira karena dia akan pergi ke rumah Tuhan. Akhirnya sampailah mereka ke rumah Tuhan. Samuel sangat senang sekali karena dia bisa melihat rumah Tuhan pertama kali. Dia melihat rumah Tuhan yang sangat indah, sangat bersih, sangat rapi. Wah, dia bersuka cita dan dia bertemu dengan Bapak Imam Eli. Wah, dia lebih senang lagi karena dia sudah diceritakan oleh Ibu Hana bahwa dia akan bertemu dengan Bapak Imam Eli. Dia akan tinggal bersama Bapak Imam Eli. Walaupun Samuel kecil merasa sedih, walaupun Samuel kecil merasa takut karena dia harus berpisah dengan ibunya. Tapi dia adalah anak yang taat dan dia bersuka cita karena dia akan tinggal di rumah Tuhan. Akhirnya Samuel harus berpisah dengan ibunya dan dia tinggal bersama Bapak Imam Eli. Ibu Hana pun merasa sedih karena dia harus berpisah dengan anak yang dia kasihi. Tetapi setiap tahunnya Ibu Hana selalu datang berbakti ke rumah Allah. Dia selalu memberikan pakaian yang indah. Dia membawa jubah yang indah. Dia menjahit sendiri jubah yang indah itu untuk diberikan kepada Samuel anaknya. Dan dia sangat bersuka cita. Ibu Hana bersuka cita karena dia melihat Samuel semakin lama, semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan. Samuel adalah anak Tuhan yang sangat taat. Mau kita seperti Samuel kecil? Pasti anak-anak di rumah juga merasa senang ya, karena sebentar lagi kita akan naik ke kelas yang lebih tinggi. Walaupun kita sedih ya berpisah dengan ibu-ibu guru di TK, tetapi nanti di kelas yang baru kita akan bertemu dengan guru yang baru dan kita akan bertumbuh dan kita akan menjadi anak yang setia dan tetap menjadi anak Tuhan. Oke, cerita hari ini kita selesai dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk cerita pada sore hari ini. Tuhan tolong kami agar kami dapat menjadi seperti Samuel kecil. Kami dapat menjadi anak yang taat, kami dapat menjadi anak yang setia, dan kami dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat menjadi anak juga yang berani untuk dapat memasuki tahun ajaran yang baru. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik pada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagiku cerah, matahari bersinar, gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, ulungku sayang, tulus tercinta, apamu, apa yang inginku. Tak bisa baca tulis, mengerti kebanyakan ulungku. Terima kasihmu. Nyatanya diriku belum marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ketua yayasan, kepala sekolah yang saya cintai, ibu guru yang saya banggakan dan saya kasihi, orang tua murid yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan pelepasan putra-putri kita, yang mana pelepasan pada tahun sekarang itu tidak biasanya dikarenakan negara kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Itu perlu dipahami oleh semuanya. Negara kita memerlukan keamanan dan kenyamanan buat putra-putri kita agar putra-putri kita tidak terkena wabah. Ibu dan Bapak, pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada yayasan yang sudah memfasilitasi putra-putri kita untuk belajar. Untuk ibu guru dan kepala sekolah, terima kasih sudah mengantarkan putra-putri kita ke jenjang yang lebih tinggi. Pada orang tua murid, saya titipkan, teruskanlah apa yang sudah dididik ibu dan bapak guru di sekolah menjadi karakter pembiasaan yang bagus. Selamat untuk semuanya, dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat buat anak-anakku, berjuanglah, ke depan akan menanti kehidupanmu yang baru. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Saya titip kembali buat orang tua murid, jagalah baik-baik putra-putri kita karena putra-putri kita adalah aset bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama aku Audrey. Cita-citaku kalau besar nanti jadi pemalang kebakaran supaya bisa membantu orang-orang saat ada kebakaran. Halo teman-teman, nama aku Dewi Rahmira Syakari, umurku 6 tahun. Aku cita-citanya menjadi pilot. Aku mau mengucapkan terima kasih sama Mas Tolis, Mas Edwin, Lili, Bu Obet, Yani, dan aku sayang teman-teman. Dadah. Guys, my name is Graven. My dream to become a doctor. Hai, ini Ivan. Aku cita-citanya menjadi chef. Aku juga lagi bikin kue lidah kucing. Nih tuh. Opennya. Hai teman-teman, nama saya Gaby. Cita-citaku jadi Pak Polisi. Teman-teman, nama aku Kenda. Cita-cita aku mau jadi pilot. Aku Maura. Aku dari anak ketiga dari 4 bersaudara. Hobiku jalan-jalan. Cita-citaku ingin menjadi dokter. Terima kasih. Teman-teman, nama aku Kenason. Cita-citanya jadi astronot. Dadah. Halo teman-teman, nama aku Rahel. Aku cita-citanya jadi guru berenang. Bye-bye. Halo teman-teman, nama saya William. Cita-cita saya menjadi pilot dan saya akan terbang dengan pesawat ini. Halo teman-teman, saya Ray. Cita-cita Ray guru. Bye bye. Mah. Halo teman-teman, namaku Melly Jane. Cita-cita aku mau jadi ballerina. Bye. Halo teman-teman, nama saya Beryl. Cita-cita saya jadi pengusaha hotel. Halo teman-teman, nama saya Dylan. Dylan cita-citanya mau jadi tentara. Doakan kami teman-teman. See you, bye. Bilang,
Hai gitu. Nama saya Nathan. cita-cita saya. Ayo, Cita-cita saya saya pengen pengen jadi jenderal. 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 Yang keras. Jenderal. Jenderal. Merdeka. Mereka. Yang gini dong. Merdeka gitu. Mereka. Lagi-lagi. Merdeka. Mereka. Oke. Hai teman-teman, aku Karenka. Cinta-cinta jadi tata hewan. Hai Miss, hai teman-teman. Perkenalkan nama saya Jana Hijatul Amin. Cita-cita saya menjadi tentara. Sehat-sehat semua ya, dah. Hai, nama saya Jonathan. Aku cita-citanya mau jadi chef. Semua juga jadi bebas sama aku juga sayang Miss, sang bisa masak pintu Miss juga, sang bisa masak sup sama telur, sang bisa sama mie kecap atau mie goreng, semua juga bisa sama aku. I love you. Halo, nama saya Clayton Eliazar, cita-cita jadi polisi. Bye. Hai, nama saya Sophia. Ini mah teman-teman, aku cita-citanya menjadi dokter. Dokter. Teman-teman, nama aku Jiel. Aku cita-citanya mau jadi sepak bola. Dadah, jangan lupa. Teman-teman, nama saya Mikaela. Aku cita-citanya jadi kokit. Sehat selalu ya, Kapten. Hai, nama saya Delon. Cita-cita Delon jadi seorang pak polisi. Prince. Hai, nama saya Stefan. Cita-cita saya ingin jadi tentara. Hai, nama aku Rafa. Aku ingin jadi orang polisi. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Of the above, the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami bersyukur karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili orang tua dan wali murid TK Kristen Baptis Bandung yang lulus pada tahun 2020 ini untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah, para guru, dan para pihak yang terlibat dalam proses belajar dan mengajar di TK Kristen Baptis Bandung. Dan selamat kepada anak-anakku yang lulus tahun ini. Kami percaya para guru telah memberikan yang terbaik bagi putra-putri kami, dan sepatutnya lah kami bersyukur bahwa anak-anak kami sudah semakin siap dan matang untuk masuk SD. Kami juga berdoa agar para guru dan pihak sekolah, TK, SD, SMP, Kristen Baptis Bandung dapat terus mendidik putra-putri kami untuk menjadi lebih baik dan berkarakter Kristus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
memberkati. Dadah. Tadi anak-anak sudah dapat award atau penghargaan dari guru kelas masing-masing. Ternyata semua anak adalah anak-anak yang hebat. Mari kita tepuk tangan untuk anak-anak TK Baptis. Semua anak adalah anak yang hebat. Nah, sekarang masih ada penghargaan, jenis penghargaan yang lain yang mau diberikan. Nah, penghargaan apakah itu? Siapa yang akan mendapatkannya? Dengarkan baik-baik ya. Nah, penghargaan ini diberikan kepada anak yang selalu hadir ke sekolah, tidak pernah satu kali pun absen sejak Januari 2020 sampai 14 Maret 2020, masa sebelum kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Siapakah dia? Dengar baik-baik. Untuk TKA, penghargaan ini diberikan kepada Beril. Ya, kita kasih tepuk tangan. Untuk TKB diberikan kepada Kenneth. Ya, kita kasih tepuk tangan. Untuk TKB juga ada 2 orang. Yang satu adalah Ken Nelson. Kita kasih tepuk tangan juga ya. Tidak pernah absen, itu sesuatu yang luar biasa karena rajin, tidak pernah sakit, tidak pernah izin ya. Untuk playgroup, maaf belum ada karena selalu ada yang absen ya, jadi tidak ada mendapat. Nah,
Jenis penghargaan yang kedua diberikan kepada mereka yang rajin ke sekolah minggu. Wah, ini pasti butuh pertolongan orang tua untuk membangunkan anaknya pagi-pagi, memandikan, membawa ke gereja untuk bersekolah minggu. Itu sebabnya sangat penting kerjasama dengan orang tua. Nah, penghargaan untuk mereka yang rajin ke sekolah minggu, kita ada 3 kategori. Kategori yang pertama, sangat rajin sekali, mengumpulkan 40-44 kali kehadiran. Kita berikan kepada siapa ya? Nah, playgroup diberikan kepada Reynard. Kita kasih tepuk tangan. Untuk TKA diberikan kepada Richard, Stefan, dan Zier. Ada 3 orang anak yang dapat. Wah, semua rajin ya 3 anak. Nah, kemudian untuk TKP diberikan kepada Ken Nelson, Audrey, dan Ivan. Kita kasih tepuk tangan kepada 3 anak TKP ini. Peringkat yang kedua diberi kategori rajin sekali, diberikan kepada TKA Dilan dan Joviel. Hore, Dilan dan Joviel masuk ke peringkat yang kedua, rajin sekali ke sekolah minggu. Untuk TKB-nya yaitu Graven dan Reynard. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka juga. Nah, peringkat yang ketiga dikategorikan sebagai rajin ke sekolah minggu dengan poin 30-34 kehadiran. Dari playgroup MJ, kita kasih tepuk tangan. Dari TKA Jonathan, Mikaela, dan Dalenka, kita kasih tepuk tangan juga. Nah, kemudian TKB Dimitri, Mora, dan Rachel. Selamat untuk mereka yang rajin, baik rajin sekolah maupun rajin sekolah minggu. Nah, anak-anak yang belum disebut gimana? Ayo tahun depan semua rajin, lebih semangat ke sekolah minggu, nanti biar dapat penghargaan seperti teman-teman. Terima kasih. Kerja untuk masa depan.
Selamat sore Bapak Ibu yang ada di rumah, juga anak-anak sekalian, juga guru-guru TK Kristen Baptis. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyertai pelayanan kita, pembelajaran kita selama 1 tahun berjalan ini. Tahun ajaran 2019-2020. Dan saat ini kita memasuki saat untuk pelepasan anak-anak kita dari TKB akan masuk atau naik ke kelas 1 sekolah dasar. Kita berdoa supaya semua berjalan lancar. Selamat untuk anak-anak sekalian yang sudah menyelesaikan studi belajarnya di TK, ya, kurang lebih 2 tahun sudah dilewati dan akan memasuki jenjang pendidikan dasar. Selamat kepada para orang tua, juga guru-guru yang sudah berjuang mendidik anak-anak sampai menyelesaikan tugas dan pembelajaran di TK. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua dan memberkati anak-anak sekalian. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk menutup rangkaian acara kita dan juga berdoa untuk anak-anak kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai setiap rangkaian acara yang kami adakan untuk pelepasan anak-anak TK besar, TK Kristen Baptis. Biarlah Tuhan yang dimuliakan di dalam semua acara yang kami lakukan, khususnya perpisahan pelepasan online ini. Tuhan memberkati para orang tua dan anak-anak yang ada di rumah, juga guru-guru dalam semua persiapan dan pelaksanaannya. Sudah Tuhan berkati, kami bersyukur. Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami berdoa untuk anak-anak kami, mohon berkat Tuhan atas mereka sekalian. Kiranya Tuhan memberkati mereka untuk pembelajaran mereka selanjutnya, masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar, dimanapun mereka akan melanjutkan pendidikan, khususnya yang akan ke sekolah dasar baptis juga. Tuhan yang memberkati sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Damai sejahtera Tuhan menyertai anak-anak kami, menyertai para orang tua, menyertai guru-guru, menyertai kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Selamat berlibur. Tetap jaga kesehatan. Rajin cuci tangan. Tetap di rumah. Kalau keluar jangan lupa Pakai masker.
Halo Bapak dan Ibu, bingung mau menitipkan anak atau menyekolahkan anak usia dini kemana? Mari bergabung di Daycare, kelompok bermain, dan TK Kristen Baptis yang berada di Jalan Wastu Kencana 40 Bandung. Tempat yang strategis, bersih, aman, dan nyaman bagi putra-putri Anda. Dididik oleh guru-guru yang mencintai anak-anak dengan konsep belajar, bermain, dan bergembira. Anak-anak dibimbing untuk bersosialisasi, bermain sambil belajar, mengenal Tuhan Yesus, dan mengembangkan karakter Kristen. Berbagai kegiatan yang merangsang kreativitas, kecerdasan, keingintahuan, kerjasama, kepedulian, serta kebugaran fisik. Ada kebaktian, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Sunda, komputer, tari, futsal, memasak, berenang, kegiatan keluar, serta usaha kesehatan gigi sekolah. Mari, segera daftarkan putra-putri Anda. Hubungi Ibu Obed di nomor HP 081 224 16325 atau datanglah di sekolah Jalan Wastu Kencana 40 Bandung. Kami tunggu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
jangan lupa untuk mendaftarkan putra-putri Bapak dan Ibu ke TK Kristen Baptis Bandung, Jalan Wastu Kencana nomor 40 Bandung. Silakan hubungi kontak yang ada di layar berikut.